Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang mengaruniakan kami ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan doa kami ya Rabb, Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, semakin banyak doa semakin bagus, karena doa itu ibadah. Intinya ibadah. Doa huwal ibadah. Dalam hadis lain, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Orang yang kurang berdoa sombong, karena dia mengandalkan selain Allah, padahal tidak ada nikmat bentuk apapun yang bisa datang kecuali dari Allah, dengan izin Allah. Dan Allah senang kita berdoa, dan Allah memerintahkan kita berdoa, dan Allah mencintai orang yang bertawakal. Doa itu bukti tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal, dan ciri orang yang tawakal adalah doa, karena doa itu mengandalkan Allah. Ikhtiar yang dibimbing Allah pasti akan efektif dan efisien. Ikhtiar yang tidak dibimbing oleh Allah bersiap dalam banyak kemubaziran. Dan Allah menunjukkan siapa yang Allah beri petunjuk, dan petunjuk bisa diminta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kajian kali ini tentang nomor 70 ya. Cik. Kajian Al-Hikam nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabaqat aghsanu dhullin illa ala bidri tama'in. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak ataupun kerakusan. Jadi awalnya orang itu rakus, tamak, kemudian berkembang biak berbagai perilaku hina. Sedangkan kebahagiaan, kecukupan itu lawan dari tamak, namanya qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang puas dengan pemberian Allah dan sibuk mensyukuri yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi keinginan tidak akan merusak kepuasan hatinya dari yang ada. Keinginan tidak akan mengurangi rasa syukurnya. Dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, andai kata sifat tamak ini dapat ditanya, siapakah ayahmu? Dia akan menjawab, ragu
kepada takdir Allah. Jadi orang itu menjadi tamak karena kurang iman. Dia ragu bahwa Allah yang memiliki segala-galanya sangat tahu keperluan kita. Selama ini hidup kita dicukupi oleh Allah. Walaupun kelihatannya sedikit rezekinya, sebetulnya di sana ada kecukupan. Dengan rezeki yang sama, ada yang bahagia, ada yang menderita. Dengan persis sama saja, tergantung. Kalau yang satu puas dengan yang Allah berikan dan mensyukuri, Allah berikan bahagia. Kalau yang sama ini, dia sibuk memikirkan yang tidak ada, sehingga tidak puas, bahkan kecewa kepada Allah, maka dia menderita. Dengan gaji yang sama, keperluan yang sama, beda hidupnya. Jadi ada orang yang miskin menderita, ada yang miskin tidak menderita. Sedikit tentang ilmu rezeki ya. Rezeki itu tidak harus selalu sesuai dengan ikhtiar. Ada yang ikhtiarnya biasa saja, tiba-tiba rezekinya banyak. Ada yang ikhtiarnya habis-habisan, ya segitu-gitu juga. Ada yang pintar, tapi tidak banyak juga. Ada yang kurang pintar, banyak. Ada yang rajin ibadah, ya segitu. Ada yang tidak sholat sama sekali, dibuka. Judul rezeki ini adalah terserah Allah membagikannya, karena rezeki ini tidak ada harganya bagi Allah dunia ini. Kalau rezeki dalam bentuk duniawi, ya Allah kasih sesuka Allah saja. Tetapi bagi orang yang beriman, dipilihkan rezekinya oleh Allah. Tidak semua orang beriman siap punya rezeki besar yang akan menghancurkan dirinya. Ya, dicukupi saja. Karena dunia ini milik Allah sepenuhnya, dan Allah membagikan sesuka Allah. Makanya jangan kagum sama sekali kepada orang yang diberikan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Karena itu tidak ada apa-apanya bagi Allah. Yang ada apa-apanya itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketika orang ini bertemu dengan rezekinya dengan ketakwaan, itu yang mengagumkan. Ketika diberi dunia dan dijalani dengan ketakwaan, itu dia profesor, habis soleh. Nah, kesolehan ini yang mengagumkan, bukan profesornya. Dia menteri, tawadu, ahli ibadah. Nah, ini yang mengagumkan tuh, bukan casingnya. Kalau kita sudah tidak terpesona kepada dunia ini, kita tidak akan diperbudak. Tapi kalau kita masih terkagum-kagum dengan ukuran rumah, gedung yang tinggi, merek mobil, jam yang mahal, ya sudahlah. Bukan tidak boleh ingin, bukan tidak boleh punya. Ada kekaguman. Jadi kalau jam, ya sudah, jam ini sesuai dengan fungsinya saja. Bukan karena mereknya, bukan karena harganya. Bukan tidak boleh punya jam yang bagus. Kalau itu manfaat, apalagi diberi orang, Masya Allah, syukuri saja. Tapi kalau harus tidak ada, ya tidak apa-apa. Tidak lengket di hati. Apapun tidak boleh ada yang lengket. Yang lengket adalah pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid Jami di Basrah. Banyak yang memberi ceramah. Lalu beliau ke majelisnya Al Hasan Al Basri bertanya, "Hei pemuda, saya akan bertanya kepadamu.
Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau mengajar di sini. Tapi kalau tidak, engkau tidak boleh mengajar di sini. Lalu yang sedang ceramah itu, Hasan Al-Basri itu masih relatif muda menjawab, silakan bertanya sekehendakmu. Lalu Sayyidina Ali bertanya, apakah yang dapat mengukuhkan agama? Jawab Al-Hasan, waro', orang yang sangat hati-hati menjaga diri dari yang haram juga dari yang subhat. Waro itu orang yang sangat hati-hati. Apakah yang menjaga agama, mengukuhkan agama? Waro jawabannya. Lalu apakah yang dapat merusak agama? Jawabannya adalah tamak, rakus. Lalu Imam Ali, silahkan engkau mengajar, seperti engkaulah yang dapat memberikan ceramah kepada orang lain. Waro itu hadirin adalah orang yang sangat hati-hati, bukan hanya yang haram, yang subhat juga hati-hati. Turun dari sini pakai sendal, waduh, bukan hanya sendal yang punya orang, sendal punya dirinya pun kalau kelihatan lebih bagus, hati-hati. Nginjek sendal orang lain tidak mau, karena belum tentu orang lain ridho sendalnya diinjak. Jadi memang dijajarkan begitu, kalau bisa dia loncat supaya tidak menginjak sendal orang lain tanpa izin. Tidak berani nyender ke motor orang, orang yang punya motor belum tentu ridho. Nyender di mobil orang tidak berani, yang punya mobil belum tentu mengizinkan. Selama kita nyender di mobil orang, walaupun nyender begini, kalau orangnya tidak ridho, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, karena bukan hak kita nyender di mobil orang. Masuk ke kamar mandi, ada sampo, tidak jelas milik siapa, lebih baik nggak keramas atau keramas tanpa sampo daripada pakai sampo yang tidak jelas walaupun cuma sedikit. Orang yang waro tuh hati-hati. Pulang dari kantor, dulu belum ada HP, telepon bunyi, Pak apa kabar, ngobrol dengan anaknya, jam kantor dengan pulsa kantor tidak berani. Buka komputer, ini urusan apa? Ini komputer kantor, dibiayai dengan di tanah wakaf. Kalau bukan urusan kepentingan yang memang diamanahkan, jangan. Ingat dulu saya punya teman di IPTN, beliau seorang manajer di sana, di mejanya ada telepon, tapi kalau menelepon ibunya keluar dulu pada waktu istirahat, pakai telepon umum, tidak berani pakai telepon kantor. Waro, tidak berani. Nah orang itu akan selamat agamanya kalau waro. Hati-hati hadirin, jangan mau menggunakan yang bukan hak kita tanpa izinnya. Sebetulnya pinjam pulpen itu sensitif itu. Kalau pinjam itu kembali utuh. Sedangkan kalau kita pakai, tintanya itu udah kepake. Jadi harusnya minta tinta, cuman nggak enak ngomong. Pinjam pulpen, maaf kalau tintanya kepake ya. Kalau pinjam ya pulang utuh, jangan dikeluarin tintanya. Pinjam motor, pulang tidak diisi lagi bensinnya, harus minta dihalalkan karena waktu pinjam ada bensinnya. Ini serius hadirin. Jangan sampai enak-enak masuk ke toilet umum, di sana ada tulisan 2000, kita masuk terus keluar pas
diatur supaya pas yang jaganya lagi ngantuk, set kita keluar. Padahal dia sudah lega dari nahan nih. Bayar 2.000 tidak mau. Allah melihat semuanya, ada balasannya. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa semua kebaikan yang kita lakukan pasti disaksikan Allah, pasti ada balasannya. Ingat baik-baik ini. Dan semua dosa maksiat yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya. Mau percaya atau tidak itu akan ada. Nah, orang yang yakin kepada Allah tuh yakin nih bahwa yang saya lakukan ini pasti ada balasannya, baik ataupun buruk. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu apa tamak? Ya, kita lihat. Sebetulnya keperluan kita itu tidak banyak. Makanya disebutkan, Rasulullah pun pernah mengingatkan, 2 serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidak lebih bahaya daripada manusia tamak. Karena serigala paling makan kambing, gak mungkin ditelan semuanya, kenyang dia. Tapi manusia tamak dikasih 1 bukit emas, gak akan puas, dia akan cari lagi bukit yang lain. Baru berhenti ketika dijejali tanah. Hadirin, kalau orang sudah tamak, 1, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada. Jadi otaknya tuh yang belum ada terus. 2, dia tidak akan pernah mensyukuri apa yang ada. Nggak sempat syukur yang ada. Yang dipikirnya yang belum ada terus. Bukan tidak boleh mikir yang belum ada, tapi yang ada harus disyukuri ini. 3, panjang angan-angannya. Pikirannya sana sini saja. Banyak yang diinginkan. 4, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Jadi pekerjaannya ngerancang terus. Wah, bagaimana saya dapat ini, dapat itu, gak peduli halal haram. Orang tamak tuh sudah gak peduli. Dia akan ambil hak-hak orang lain. Maaf ya Pak, Bu, itu para koruptor itu bukan orang miskin. Kekayaan mereka sudah berlimpah-limpah. Siapa tuh hakim agung yang baru ketangkep itu? Enggak kurang itu pasti hartanya, ya. Tapi jiwa tamak ini terus. Kalau kita pernah lihat monyet, ada percobaan, coba kalau nanti ketemu monyet, ya. Kasih pisang, diambil. Kasih pisang lagi, diambil lagi. Kasih pisang lagi, kakinya ngambil. Nanti sebelah kakinya. Dia sampai tidak bisa menikmati berdirinya, tidak bisa menikmati makanan karena ini baru juga ada, dikeluarin, ambil lagi yang baru. Dasar monyet, jangan tersinggung hadirin ya. Kita dimuliakan Allah. Kalau orang sudah tamak, dia akan begini nih, minta-minta. Sedih sekali itu ya. Kalau orang jadi aparat, sudah segala perlengkapan yang hebat, tapi begini, hina. Allah tuh menghinakan orang yang minta-minta, hadirin. Jadi komandan, jadi apa-apa, begini. Demi Allah, Allah tuh sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Kita doa itu ibadah, kita ikhtiar itu ibadah.
tapi rezeki itu Allah yang ngatur, hakul yakin. Lihat binatang-binatang, kan? Ketemu mereka dengan rezekinya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk di got, cecak di sini, datang dia ke sini. Kita ikhtiar, kita doa itu ibadah sepenuhnya. Kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Allah membagi rezeki sesuka Allah dengan ilmunya. Kita sempurnakan ikhtiar amal soleh kita. Tidak harus ikhtiar ini jadi ini, enggak harus. Ikhtiar itu sempurnakan saja jadi amal soleh kita. Biar Allah ngatur kapan waktunya datang rezeki, jumlahnya berapa, di mana Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini pun enggak kurang, benar? Maka enggak usah kita menghinakan diri dengan tamak seperti itu. Minta-minta membuat harga diri hilang. Tawakal kita juga hilang. Sempurnakan saja kerja kita dengan baik, dengan ikhlas. Kita lakukan ini tidak harus langsung dari sini. Berbagai jalan sesuka Allah. Kalau ngandelin gaji, Darut Tauhid ini gajinya tidak besar-besar, kecil-kecil UMR, tapi penghasilannya itu juga nggak tahu ya. Agus nih, ya Gus, Agus lagi, berjalan susah, bicara susah. Usia berapa Gus sekarang? 32. Makan terus nggak Gus? Boleh ada yang bantu mikrofonnya dititip, dipinjemkan? Gak apa-apa Gus, saya tanya kan? Agus lahir sudah begini keadaannya? Dari Agus lahir. Dari Agus lahir. Ya, susah jalan, ya susah bergerak. Tapi rezeki mah gak susah ya? Enggak. Ada aja. Kan? Alhamdulillah. Punya pekerjaan Gus? Punya. Alhamdulillah. Punya istri Gus? Punya. Punya. Punya anak Gus? Punya. Apa jadi yang nggak punya? Allah mencukupi ya. Allah mencukupi. Yakin Gus? Yakin. Nggak cemas dengan yang akan datang? Enggak. Mau sekarang, mau akan datang sama. Yang menggenggam itu Allah. Gimana kalau saya sudah tua? Emangnya kalau kita tua bukan Allah yang ngurus? Makanya nggak usah ngoyo, minta-minta maksudnya. Ngarep-ngarep dikasih. Udah, kalau dikasih puas, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, hanya Engkau yang memberi rezeki ini. Kalaupun punya keinginan, punya perhitungan, nggak ada masalah. Minta ke Allah. Jangan berharap dikasih makhluk. Lakukan yang terbaik. Datang nanti. Tidak usah menghinakan diri minta-minta, berharap. Tidak usah menghinakan diri menghibah ke makhluk. Tidak usah menghinakan diri apalagi dengan jalan yang batil, korupsi, maling. Emang hasil korupsinya dipakai semuanya? Enggak. Disimpan, disembunyikan. Masih ingat tuh? Ketua mahkamah titik-titik yang korupsi disimpan di tembok itu hasil korupsinya. Lihat tidak, megang tidak, make juga tidak. Apa ini ya? Benar-benar hina dina. Kalau sudah diperbudak oleh tamak. Cukup kok. Kalau kita puas dengan yang ada, kalau kita puas dengan yang ada nanti kita nggak punya apa-apa. Kata siapa? Nanti akan diadakan pada waktunya. Anak satu, ini belum nikah, kontrak. Oh, belum nikah itikaf di masjid ya. Siapa yang banyak itikaf tuh? Kenapa saudara rajin itikaf? Ya kontrakan mahal. Udah gitu ada santri yang mau nikah, punya kontrakan.
satu kamar, toiletnya di luar, punya anak, ganti lagi kontrakannya. Ya, ada kamar mandinya di dalam. Ada, karena dua rezeki jadi gabung. Tadi rezeki dia sendiri, sekarang dinikahkan. Lah yang itu emang gak ada rezekinya. Itu kan makhluk Allah juga, sudah ada rezekinya. Nikah jadi gabung. Brojol mengeluarkan apa? Anak, mau ngeluarin apa lagi? Itu anak udah ada rezekinya juga. Tapi ini susah bagi orang yang kurang iman. Bagi yang yakin ke Allah, dan ingat ya, yakin ke Allah itu adalah bisa mendatangkan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hakul yakin, tawakal kepada Allah, bulat, tidak ada keraguan terhadap janji jaminan Allah, dan Allah tahu isi hati, fahuwa hasbuhu, Allah cukupi. Jadi kita akan tercukupi bukan karena pintar, bukan karena hebat. Banyak yang pintar nggak pernah merasa cukup, walaupun kalau dia qanaah cukup. Dari keyakinan ini. Nah, makanya penting sekali kajian ilmu tauhid. Kalau nggak yakin ke Allah, ya udah gelagapan terus. Orang yang tawakal pasti ridho dengan apapun yang Allah perbuat, karena yakin Allah itu maha baik, maha penyayang, maha adil, maha mencukupi, maha melindungi. Udah nggak ada ragunya lah. Jadi kita apa ya, kita tinggal ihris ala ma yanfa'uk. Kita tinggal lakukan yang manfaat menurut sunnatullah. Suruh sholat, suruh saum, suruh sedekah, suruh kerja, suruh jujur, suruh disiplin. Kita bekerja keras itu bukan menjadi penyebab datangnya jaminan Allah. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu amal soleh. Biarlah walaupun gak nyambung antara kerja keras dengan, ya itu terserah Allah lah. Yang penting barokah. Tidak usah ngebanding-banding dengan tetangga, dengan teman. Gak usah banding-banding. Punya yang seperti punya teman belum tentu bahagia. Bahagia tuh kalau qanaah, puas dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan, syukur dengan pemberian Allah, dan punya ingin boleh, punya ikhtiar boleh, tapi itu sebagai amal soleh saja. Bisa dipahami tidak hadirin? Jadi kalau kita dagang tuh amal soleh. Perkara berapa dapatnya hari ini, besok, ya itu terserah yang ngebagikan. Berapapun dikasih, syukuri. Masya Allah. Kalau sudah yakin begitu, enak hadirin. Enggak ribet. Ribet itu kalau tidak yakin ke Allah. Ribet itu kalau bersandar kepada selain Allah, termasuk bersandar ke ilmu. Saya sudah kuliah S2, nah dia nyandarin ijazah cuman kertas, benar? Saya berpengalaman di sana sini, kok di sini saya nggak dapat. Ya kalau Allah lagi nahan, ya nahan saja, syukuri saja, nanti ada kok pada waktunya. Maaf ya, jangan tersinggung hadirin. Ini saya lihat ya, dulunya yakin ini adalah bayi, ya kan? Benar nggak? Betul? Atau langsung segede gini? Tuh, nyengir, yakin dulunya nggak ada gigi. Betul? Lebih dulu lagi, segede gini, ini dulunya. Yang gede-gede sekarang tuh dulu segede gini. Kecil lagi. Satu sel sperma dengan satu sel telur. Gimana itu proses sempurna sampai segede gini kalau bukan diurus oleh Allah setiap saat? Gimana? Nggak kebayang rezeki. Sekarang aja buat besok nggak kebayang rezeki kita. Coba bayangkan, nanti malam mau makan apa? Coba, Ustadz, makan apa? Belum kepikir.
berapa puluh tahun nggak mikirin makan malam tapi makan, ya kan? Saya mikir, tapi apa yang mau saya pikirin? Astagfirullahaladzim. Niat saum, mau sahur, lupa ada telur 2 dimakan, lapar. Ya Allah, kuatkan ini. Tapi Allah tahu, udah sepeda ke sana, bagi-bagi Quran acara, ada yang traktir katanya. Insya Allah kalau saum pahalanya ada, dan kalau memuliakan yang menjamu. Padahal saya ada bahagia dari awal itu ya. Duh ya Allah, mudah-mudahan ada yang traktir. Toma itu hadirin, makanya ceramah ini. Nggak kebayang bekal dapat nasi merah di sana. Iya. Siang ini rada mikir nih, mau makan apa? Nggak ada hadirin. Ya. Kalau belum waktunya. Berapa puluh tahun kita hidup tanpa kebayang rezeki kita dan ketemu. Benar Pak? Abah udah berapa tahun hidup? Kelihatan udah agak lama nih kan? 59? Kelamaan nggak? Ya. Makan terus. Minum. Pernah lihat air minumnya sumbernya dari mana? Kan? Setiap hari minum Pak. Pernah ke sumurnya enggak? Ngambil dari sumurnya? Enggak tahu kan? Tahu tekniknya supaya pH-nya jadi 7? Antibakteri? Enggak tahu. Beres. Masa puluhan tahun kita dijamin Allah masih curiga? Hah? Enggak boleh itu. Enggak boleh ada curiga. Pol saja sekarang, fokus, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Maksimalkan ikhtiar sesuai sunatullah, sesuai dengan keilmuan, profesionalisme, udah sebagai amal soleh. Doa yang banyak ya, dan jangan lemah. Tapi perkara pembagian dan sebagainya, suka-suka penguasa langit dan bumi. Rasakan bedanya. Jangan nyender kepada ikhtiar. Jangan menganggap kerja keras sebagai sumber rezeki. Jangan menganggap kepintaran sebagai sumber rezeki. Jangan menganggap pengalaman sebagai sumber rezeki. Jangan menganggap doa sebagai, enggak. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Perkara pemberian Allah, biar Allah yang maha baik, yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya, yang maha tahu segala keperluan kita sekarang dan yang akan datang, yang maha penyayang, yang tidak pernah mengecewakan. Udah rezeki bagian Allah. Bagian kita mah jujur, lurus, syukur kalau diberi, sabar kalau sedang ditahan, ridho kalau sedang diambil. Jangan iri dengki kepada yang Allah bagikan sama saudara kita yang lainnya. Nah, lempeng wae hidup mah. Pol dengan apa yang Allah perintahkan. Simpel kan? Tuh kan nggak jawab. Terserah. Punten ya, saya berani bicara begini, sudah 61 tahun hidup ini di dunia. Dengan 11 anak, syariatnya ciptaan Allah, 16 cucu. Gak kebayang itu. Dari mana rezeki? Tapi ada saja. Dan betul-betul tidak terbayang. Ada yang direncanakan mampet, yang nggak direncanakan kebuka. Ya, daripada capek-capek mikirin, mending fokus saja kepada apa yang Allah perintahkan. Udah itu sajalah, dengan niat sebagai amal soleh. Ya, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, yakin ke Allah, Allah benar-benar memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi masalahnya tuh jadi amal soleh tidak nih aktivitas kita. Jangan duit melulu, jangan karir melulu. Hati-hati tuh ikut pelatihan-pelatihan cepat kaya.
sekali daftar langsung kaya. Yang kaya ya yang ngadain pelatihannya, yang ikut pelatihan mah sesuai dengan udah minjem lagi uangnya buat pelatihan, nggak kaya-kaya. Dan nggak harus semuanya kaya ya, yang harus itu semuanya jadi amal soleh. Cukup. Terima kasih. Ada tamu dari mana? MTS As-Safi'iyah 05 Bekasi. Mana adik-adik? Oh ya, terima kasih. MTS teh Sanawiyah SMP ya. Terima kasih adik-adik, selamat datang. Mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada ya. Ini akhwatnya di sana. Alhamdulillah. Jangan heran kalau adik-adik kesini, kenapa ini kok santrinya warna-warni. Nah yang paling terang ini yang paling bersih hatinya. Aduh, amin. Maksudnya baru daftar ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau pelatihan dari mana yang ada? Ada yang peserta pelatihan masa persiapan kemerdekaan? Pensiun? Gak ada? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Silakan dibantu. 1, 2, dan 1. Ikhwan ada? 3 saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Perkenalkan nama saya Riri Raudatul Jannah. Duduk juga boleh, boleh ya. Enggak apa-apa. Nama saya Riri Raudatul Jannah dari Cirenjang. Alhamdulillah. Iya. Aku udah lama pengen ketemu AA gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Tapi aku mau ngobrol secara langsung kayak gitu. Bisa gak? Gini ya. Nanti diwakili Ustadz Fahrudin aja ya. Ustadz. Iya. Terima kasih ya. Udah? Udah gitu aja sih, tapi iya. bisa gak gitu? Oh, tergantung ya. Astagfirullah. Iya, nanti gimana jawabnya? Saya agak kurang terbiasa gitu kalau berkomunikasi langsung kalau tidak darurat, gitulah ya. Tapi ini kayak penting banget sih menurut aku. Oh ya, jadi aku coba nanti sama Gitu Mama. baiklah, aku nanti dibantu dulu oleh ya, diatur nanti ya. Kapan, A? Gimana Ustaz? Sebentar saya pikirkan dulu ya. Gitu, Mama. Pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ibu tidak keberatan, ibu ini dulu ya, yang sudah ngacung lebih awal ya, saya mohon maaf. Ya, boleh? Ya, mohon maaf. Itu mikrofonnya ya dipindahkan. Gak apa-apa ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, AA, apakah ambisius termasuk tamak Ambisius apa Bu? dalam hal apapun? Oh, yang boleh itu ambisi untuk dicintai Allah, ambisi memperbanyak amal soleh, ambisi kepada apa yang Allah sukai, itu bagus. Mungkin begini, A, maksud saya, misalkan dalam pekerjaan atau dalam langkah keputusan untuk mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Wah, bingung, jangan segala masalah saya. Ini ya,
Sederhanakan Bu. Ya. Ambisi apa yang kira-kira? Salah satu aja. Misalkan dalam pekerjaan, ya, yang saya tahu ketika kita berambisi itu tentu sikap kita akan lebih dari rata-rata, tentu itu. Nah, apakah ini termasuk tamak atau tidak? Menurut Ibu tamak atau tidak? Kalau menurut saya sepanjang itu halal, tentu tidak, Ya, setuju. ya. Sepanjang hal itu adalah disukai Allah, bagus. Kalau nggak disukai Allah, jangan. Gitu aja. Alat ukurnya Allah suka atau tidak. Oh, itu Karena saja. perintahnya ada jelas Bu. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, berantusiaslah, all out lah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Harus pasangannya dengan doa. Wala ta'zaz, dan tidak boleh kamu lemah, janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, janganlah kamu mengatakan, duh, coba kalau saya begini pasti begini, coba kalau saya begini pasti begini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Kalau ibu yakin ini halal, ini manfaat, ini Allah suka, ya semangatlah Bu, ada perintahnya. Kalaupun sikap dan keputusan pada akhirnya akan di atas rata-rata gitu loh, Pak. Ya nggak apa-apa kalau Allah ngasih di atas rata-rata, ya di atas. Jadi itu tidak rakus, tidak tamak, maksudnya tidak rakus, tidak berlebihan. Kalau itu kebaikan mah, rakus kepada Oke. kebaikan mah bagus Bu. Ya. Ya, Oke, standarnya Allah ridho, tentu iya. itu boleh. Apalagi Bu, kalau bukan yang dicari keriduan Allah, terus mau apa lagi? Dunia nggak dibawa, benar? Mau ibu jabatan setinggi apapun nggak dibawa, punya harta sebanyak apapun nggak dibawa. Kita lihat dari Ratu Elizabeth yang meninggal, bawa apa? Ya, mahkota nggak dibawa juga. Nah, makanya tamak kepada amal soleh, insya Allah itu sesuatu yang baik Kesimpulannya ambisi tidak apa-apa ya, sepanjang disukai Allah. panjang diridhoi. Amin. Itu ada dalilnya loh Bu, ya. Baik. Hatur nuhun, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Kayak memanah ya, memanah tuh harus punya tekad kena. Sebab kalau nggak ada tekad nanti ada yang ngejerit. Siapa itu? Memanah itu harus fokus. Dan ini kebaikan. Sekarang memanah nggak fokus. Siapa yang ngejerit Pak? Mertua ya kan? Katanya. Ya saya nemain panah. Tidak semua orang mengerti, nggak apa-apa. Ya Bu, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, ada misalnya sahabat kita atau saudara kita yang banyak hutangnya gitu. Begini Bu, Jadi kalau sahabat kita itu berarti sahabat saya juga ya Bu ya. ya jadi maksud saya sahabat saya gitu. Gitu ya. Saya lagi nyari sahabat saya yang punya utang sekarang. Kitanya ya saya gitu. Jadi dia itu banyak hutang sehingga sering dikejar-kejar orang atau dihinakan orang. Iya. Terus pertanyaan saya, boleh nggak kita mendoakan agar dia itu dikasih rezeki, dilapangkan urusannya, khusus kita baca namanya gitu Ustadz, boleh nggak? Itu bagus sekali Bu, Masya Allah. Itu sedekah yang mulia, asal rahasia. Ya memang orangnya nggak tahu sih. Ya, bagus. Kalau rahasia itu diaminkan oleh malaikat dan ditambah bonus bagimu juga. Jadi ketika ibu, ya Allah, ini sahabat saya ini kasihan, engkau maha tahu, bayarkan ya Allah hutangnya, engkau maha kaya, engkau pemilik langit dan bumi, mudah bagimu, tolong ya Allah, saya mohon padamu dengan permintaan yang sungguh-sungguh.
tahajud sepertiga malam terakhir, doakan. Dan jangan direkam, jangan diposting, jangan saya, ya Allah, tolong ya Rabb. Harus rahasia, Bu. Kalau rahasia, malaikat akan mengaminkan dan bagimu juga. Jadi ibu jangan heran, kok kenapa saya jadi banyak uang? Mungkin itu efek dari mendoakan. Boleh nggak gini, misal strategi ya. Ini saya kan belum punya jodoh. Bukan saya yang ini, yang itu. Misal ada yang belum punya jodoh, ingin jodoh. Boleh nggak begini, didoakan, ya Allah teman saya itu belum punya jodoh, tolong beri jodoh. Malaikat, amin. Allah tahu strategi itu, ya. Tapi ini serius Pak, ada ulama sedang sakit yang banyak mendoakan tetangganya, saudaranya yang sakit, dengan harapan didoakan oleh malaikat juga kesembuhan baginya. Ini karena ada dalilnya, ya nggak apa-apa. Oh kalau gitu kurang ikhlas dong. Tapi kan berharapnya juga dari Allah. Bagus Bu, doakan. Makasih Ustadz, karena memang utangnya banyak, udah lama nggak kebayar gitu. Ya doakan oleh ibu, dan selain doakan dibayarin oleh ibu lebih bagus. Banyak Ustadz, saya nggak punya uang segitu. Sebetulnya hutang sebanyak apapun kalau dibayar oleh Allah lunas Bu. Mau hutangnya sepenuh dunia aja kalau Allah bayarin lunas. Yang paling mahal dari punya hutang itu adalah tekad membayar. Dengar ini baik-baik bagi yang punya utang ya. Ada orang yang tekad membayarnya tuh lemah. Apalagi kalau yang ngutanginnya orang kaya. Kita utang kecil, tapi ke teman yang kaya dan kita menganggap dia pasti lupa lah, mungkin dihalalkan. Itu bisa nggak kebayar seumur hidup tuh. Karena dia menganggap remeh kewajibannya. Ini hutang besar dan hakul yakin Allah kuasa membayarkannya. Akan ada jalannya nanti, ada jalannya nanti. Walaupun tidak terpikirkan, nggak ada masalah. Amalkan saja doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang dianjurkan, diajarkan agar diamalkan pada waktu kita dililit hutang. Itu kan jalannya begitu ya. Ada nanti jalannya. Tidak usah terbayang oleh kita, dan jangan menganggap utang itu tidak terbayar, karena itu sudah mengecilkan kekuasaan Allah. Kalau Allah mau bayar, kebayar. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Sudah ya, bapak-bapak ada yang mau nanya kah? Tidak ada? Oh satu terakhir. Oh tamu mau nanya? Ya, membahagiakan tamu adalah amalan yang mulia. Bisa bantu Dek? Terima kasih ya. Ya begitulah Pak, takdir Bapak yang ngacung, yang dikasih yang belakang ya. Berarti Bapak dapat 2 pahala ya, pahala ngacung dan pahala sabar. Lanjut Dek, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Oh, kebelakangkan aja. Oh, sampai dulu. Luar biasa, mengalah nih adeknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli dari MTS Asyafiyah 05. Pak Kiai, saya ingin menanyakan, bagaimana cara agar hati kita selalu lapang? Hah? Selalu apa? Bagaimana cara agar hati kita selalu lapang? Oh, dilapangkan saja ya, diperluas. Emang kenapa suka sempit? Iya. Sempitnya kenapa? Kenapa? Han? Apa yang bikin sempit hati? Pelajaran susah. Pelajaran susah. Apalagi? Coba, mau bantu jawabkan. Apa aja yang bikin sempit hati? Jawab Dek. Dimarahin orang tua. Kan? Kita harus. Ayo sebutin. Pelajaran susah. Susah ya, namanya ghamin, kesusahan. Ada lagi? Lagi. Nanti kaitkan apa lagi yang bikin sempit hati? Kalau misalkan kalah. Sedih, ada yang bikin sedih enggak?
Kesedihan, galau, namanya huznin. Kesedihan sih termasuk. Apa? Iya, kesedihan. Ada yang suka ngeganggu enggak? Gitu. Permasalahan sama teman. Itu anak. Ini ada di sini nih ya. Tidaklah seorang muslim mayusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, ke capek, lelah, kerja, belajar, tugas, aduh capek badan ini. Wala nasobin, wala wasobin, sakit badan, encok, kepala pusing, sariawan, ambeien atau segala macam penyakit lah ya. Wala hammin, aduh cemas, duh gimana nanti buat bayar sekolah, saya sekolah di mana, galau ya. Dengerin nih dek, ini kan yang ada rasakan bukan? Iya. Ya udah kelihatan ya. Wala husnin, suka sedih tidak? Duh sedih banget, kenapa teman punya ini saya nggak punya. Kemudian wala adzan, ada yang ganggu-ganggu. Wala ghamin, yaitu kesusahan. Hatta saukati yusakuha, termasuk tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapuskan daripadanya min khotoyahu, dari segala kesalahan-kesalahannya. Jadi dek, pada waktu nggak enak, sedih, ingat, oh ini Allah sedang ngebersihin dosa saya. Oh ini saat Allah lagi ngasih pahala dan ngangkat derajat. Jadinya ketika kita lagi susah, sama juga kalau lagi capek, lagi sedih, oh ini saat Allah membersihkan dosa-dosa saya gitu. Ada punya dosa enggak? Pasti punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Nah itu dia, makanya banyak masalah ya. Supaya cepat ringannya, mau tahu apa amalannya? Istighfar. Ampun ya Allah, semua ini diundang oleh dosa saya. Ampun mata saya suka tidak terjaga. Ampun mulut saya ya Allah. Ampun ya Allah. Makin banyak ampun nanti makin ringan. Kalau kurang tobatnya, ya kayak digoseknya itu kerasa perihnya. Terakhir Pak Dek, Ya, silakan. baik. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menanyakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jang Idi Yusuf, asal dari Tasikmalaya. Izin bertanya Pak Ustadz, bahwasanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 29 bahwasanya dijelaskan, dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Mohon maaf juga, pertanyaan saya jauh dari topik kajian yang Ustadz berikan. Jadi pertanyaan saya ini, maksud dari penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang di dalamnya, makhluk yang di langit itu maksudnya makhluk ciptaan malaikat, apa langit itu luar angkasa Pak Ustadz? Mohon pendapat Ustadz. Bukan pendapatnya. Mohon pendapatan saya atau pendapat saya? Pendapat. Wah, pertanyaannya susah. Saya harus pelajari dulu ya. Sementara ini yang saya baru tahu, memang yang nyata itu makhluk di bumi ini. Wallahu alam tentang di luar ya, katanya penelitian sedang diusahakan, kemungkinan ada makhluk. Memang secara logika, wah gak mungkin jagat seluas ini yang isinya cuman kita aja. Tapi tidak, logika kita juga harus didukung bukti gitu ya. Tapi kita harus beriman bahwa ada penduduk langit, diantaranya para malaikat, makhluk-makhluk yang goib, yang kita tidak tahu, tidak lihat, tapi kita harus percaya. Dah lah, segitu aja dulu ya. Baik Pak Ustadz, Ya. terima kasih.
Kalau kita belum tahu, kita nggak usah maksain diri untuk ngejawab. Dan nggak penting dianggap pinter, yang penting bener, ya. Atau kalau kita nggak ngejawab, nanti kita dianggap bodoh. Loh, itu kan bukan anggapan, itu fakta, ya kan? Emang kita pinter? Acungkan tangan yang pinter. Berarti bodoh kan? Udah nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang nyebut, oh kamu bodoh, tinggal jawab aja. Baru tahu ya, gitu, selesai. Nggak ada masalah disebut bodoh. Yang bahaya itu sok pinter. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaat.